ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Para ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan kajian kitab terjemahan Ma'alim fi Thariq Thalabil Ilm di permasalahan penuntut ilmu dan perkataan tanpa ilmu. Penuntut ilmu dan perkataan tanpa ilmu. Yang kita di halaman 190 dari kitab. Dan pembahasan ini berakhir di perkataan aku tidak tahu oleh Ibnu Umar. Sekarang dari Ali bin Abi Thalib dengan sanad yang hasan, beliau berkata, min ilmi ar-rajuli an yaqula lima la ya'lamu Allahu a'lam. Di antara ilmu yang dimiliki oleh seseorang adalah perkataan Allahu a'lam tentang hal yang tidak dia ketahui. Jadi kalau dia nggak tahu sesuatu, dia mencukupkan jawaban dengan Allahu a'lam. Ini menunjukkan fikihnya orang Islam. Karena Allah Ta'ala berfirman kepada Rasulnya, Qul ma as'alukum alaihi min ajr wa ma ana minal mutakallifin. Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak meminta imbalan sedikit pun kepadamu atas dakwahku. Wa ma ana minal mutakallifin, dan aku bukan termasuk orang yang mengada-ngada. Alaihi min ajrah. Katakanlah ma as'alukum alaihi min ajr. Aku tidak meminta imbalan sedikit pun. Di sini as'alukum soal. Soal itu minta. Dan yang diminta adalah min ajrin. Min di sini bisa min bayaniyah atau jinsiyah, bisa juga min ba'di tab'idiyah. Kalau min di sini min bayaniyah, ya maknanya aku tidak meminta kepada kalian apapun jenis imbalan. Itu maknanya. Segala macam imbalan aku tidak meminta pada kalian dalam dakwahku. Kalau min ajrin di sini adalah min tab'idiyah, yaitu aku tidak meminta kepada kalian sebagian dari imbalan yang kalian berikan padaku. Mungkin min ajrin di sini lebih ke jinsiyah atau bayaniyah, yaitu segala macam imbalan tidak aku minta.
Assalamualaikum. Tapi ayat ini tentu tidak mesti, tidak layak disalahpahami antara lafal soal atau talab, meminta, mencari, dengan lafal qabul, menerima, itu beda. Ya, orang yang mencari dengan orang yang hanya menerima itu beda. Ya. Kecuali kalau dia menerima dan ada niatan sebelumnya dia mencari, maka ini sama, ya. Jadi talab, soal, iltimas, kita semua meniti, meminta, mencari. Assalamualaikum. Orang mungkin tidak mencari dengan lafal, tapi dia mencari dengan hatinya. Maka ini sama atau serupa lah, ya. Ayat ini biasa dipakai oleh sebagian dari fuqaha atau ulama atau ustaz yang mengharamkan hadiah dari mengajar dengan alasan dalil ini kemudian tidak membolehkan adanya imbalan atau upah dalam dakwah. Ya, maka wallahu alam itu tidak tepat, melainkan harus dirinci. Kalau misalnya ya dakwah untuk mendapatkan, maka ini nggak boleh. Tapi kalau mendapatkan demi dakwah, untuk dakwah, maka ini boleh. Paham nggak? Mana? Bedanya paham nggak cuma? Kalau dia seseorang dai berdakwah demi mendapatkan ganjaran, imbalan, maka ini nggak boleh. Tapi kalau dai ya mendapatkan imbalan atau diimbali demi berdakwah, maka ini boleh. Gimana? Paham nggak bedanya? Dakwah demi dapat imbalan, ini jelas, berarti memang ada niatan cari imbalan dari dakwahnya. Tapi kalau misalnya mendapatkan imbalan atau diimbali supaya bisa dakwah ke depannya, supaya bisa tegak dakwahnya, ini beda. Ya. Dan Allah lebih tahu niatan masing-masing. Hanya saja perbuatan-perbuatan anggota tubuh dan lisan itu menjadi indikator isi hati. Taib, seseorang ketika meminta ganjaran itu juga ada rincian. Selamat. Orang meminta ganjaran dari dakwahnya atau dari mengajar atau dari ilmunya, itu ada rincian. Rincian pertama, jika pengajaran atau dakwah tersebut memang mesti terikat dengan akad ijarah, maka diperbolehkan, atau ju'alah, maka diperbolehkan. Jika yang pertama, rincian pertama, jika dakwah atau pengajaran tersebut harus terikat dengan akad ijarah atau ju'alah, maka itu boleh, selama tidak menimbulkan fitnah. Ya, jadi terikat dengan akad ijarah atau ju'alah. Ijarah itu sewa jasa, seperti guru-guru madrasah, sekolahan, yayasan, dan seterusnya. Ya, maka ini beda dengan ayat qul la as'alukum alaihi min ajr. Enggak boleh kemudian yayasan atau pihak sekolah ada guru baru mau masuk. Ya, terus guru baru itu, Pak, saya ngajar di sini boleh 20 jam per pekan, tetapi saya ingin mendapatkan gaji UMR. Kemudian kata mudirnya, afwan, di sini kita itu lebih mengunggulkan keikhlasan, dan kata Rabb kita azza wa jalla qul la as'alukum alaihi min ajr. Enggak boleh meminta ganjaran dari dakwah seperti ini salah. Karena hal-hal seperti ini orang meminta mendapatkan ganjaran untuk bisa stabil hidupnya sehingga bisa ngajar. Ya, gitu. Nah, maka
dia menjual jasa mengajar, jasa ta'lim. Ya. Ini terikat dengan ijarah. Ijarah itu sewa jasa tanpa ada target tertentu dari pengajaran atau penghasilan. Adapun ju'alah, maka ini seperti sewa jasa namun harus ada target. Ya, harus ada target. Misal kita mengatakan kepada guru les, Bu atau Pak, kalau misalnya Anda ya berhasil membuat anak saya bisa menguasai matematika kelas 6 SD, maka Anda akan kami beri 5 juta. Misal. Tapi kalau nggak bisa, ternyata gagal, maka kami mungkin hanya memberikan 2,5 juta. Paham nggak bedanya juga? Paham nggak di sini? Kalau ju'ala itu harus ada pencapaian. Apa syaratnya? Apa keinginannya? Kalau berhasil, maka kamu akan dapat segini. Tapi kalau enggak, maka paling dapat segini doang. Maka ini ju'ala. Yang seperti ini boleh. Begitu juga dengan misal ruqyah. Ya, ruqyah. Ya. Ketika di daurah Syekh Ibrahim Ruhaili, beliau tidak serta-merta mengharamkan atau membolehkan secara mutlak untuk masalah imbalan ruqyah. Tetapi ketika itu adalah ju'alah, yaitu misal tuan rumah yang mana di rumahnya ini ada yang kesurupan, misal mengatakan kepada kepada Ruqyah, wahai Ruqyah, Ustaz, kalau Ustaz bisa mengusir jin ini secara total, ya, maka akan saya berikan uang 5 juta sampai total, ya, bersih insyaallah, dan tidak ada kasus lagi setelah ini, maka 5 juta buat antum. Maka ini boleh. Ju'alah seperti ini boleh, ini akadnya ju'alah. Sewa jasa dengan adanya target yang disepakati. Ini ju'alah. Tapi kalau ternyata masih aja balik-balik tuh jin, maka ya, Ustaz nggak berhak mendapatkan segitu, paling ya saya kasih hadiah aja. Maka ini boleh. Ya. Ini boleh seperti ini. Sebagaimana dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri tentang ketika beliau dan juga para sahabat ini bertamu ke suatu kaum namun mereka tidak menerima, dan setelah itu kemudian pemimpin kaum itu kesengat kalajengking atau semisal itu, akhirnya mereka memanggil kembali calon tamunya tadi yang telah diusir, siapa di antara kalian yang bisa meruqyah, namun dipersyaratkan setelah itu apa, akan kalau misalnya kami berhasil maka berikan kami ana lupa seekor kami atau lebih, ya, atau binatang gitu, binatang ternak. Berarti ini ju'alah. Nah ini boleh. Ya ini boleh. Misal lain, antum mengadakan daurah dengan seorang ustaz, tolong bimbing kami untuk khatamkan kitab Al-Qawaid Al-Arba' sampai kami berhasil memahami seluruh dari poin-poin dan bisa menerjemahkannya. Kalau ustaz berhasil membuat kami faham seluruh poin dan berhasil menerjemahkannya, maka ustaz mendapatkan insyaallah uang sekitar sekian juta. Ditentukan berapa sekian jutanya, 5 juta misalnya. Maka ustaz bilang, "Taib, insyaallah kita adakan daurah. Bismillah." Taib, maka ini adalah ju'alah. Ini boleh? Boleh. Iya, boleh. Tapi kalau bisa ini jangan dari pihak ustaz yang melakukannya, tapi dari pihak panitia, karena mungkin kalau dari pihak ustaz terkesan kurang muruahnya gitu loh. Ya seperti materialistis, walaupun itu sah secara fiqih. Ya begitu. Sah secara fiqih. Taib, itu adalah kondisi pertama, ya. Kondisi pertama ketika memang suatu pengajaran itu harus terikat dengan akad ijarah atau ju'alah, maka itu dibolehkan menerima imbalan dari ijarah dan ju'alah itu. Yang kedua, jika pengajaran tersebut tidak terikat dengan akad yang tadi ijarah jual enggak, tapi terbebaskan secara independen dengan hadiah, Assalamualaikum, dengan hadiah, maka mengabulkan hadiah tersebut, menerima hadiah tersebut ada rincian. Menerima hadiah tersebut ada rincian. Kalau itu hadiah, beda. Hadiah ini berarti tidak ada agreement, tidak ada muwafaqah di awal.
tentang masalah fee atau pembayaran. Ya, maka yang seperti ini hadiah. Sebagaimana di kajian-kajian pada umumnya, baik kajian rutin atau tabligh akbar di Jakarta atau lainnya, itu amplop yang dikasih ke ustaz itu hadiah namanya. Sehingga hadiah tersebut boleh diberikan baik di masjid atau di mana, enggak masalah. Maka di sini ada rincian. Ketika rincian di sini kembali ke masalah fitnah atau tidaknya gitu loh. Itu yang lebih sahih ya. Dan yang lebih mengetahui hal itu adalah diri mereka masing-masing. Ya. Kembali kepada fitnah qalbu atau tidaknya. Fitnah dunia itu kembali ke situ. Kalau misalnya hadiah tersebut, misal dari pihak DKM nih sekarang. Kalau dari pihak DKM atau panitia memberikan hadiah yang berlebihan dan mereka itu juga tahu ini dikhawatirkan bisa memberi fitnah kepada sang ustaz, maka ini tidak boleh. Berikanlah hadiah secara urfi. Ya, seberapa urfnya ustaz diundang per jam misalnya untuk kajian, maka urf segitu di daerah itu ya khalas. Dan urf daerah Jabodetabek dengan urf daerah misalnya Kendal, Purwokerto atau ya desa-desa itu nggak bisa disamakan secara urfnya. Ya, kalau misalnya orang Kendal, Ustadz Kendal mengetahui berapa amplop Ustadz Jakarta, mereka bakal iri, pengen ke Jakarta. Ustadz Jakarta mengetahui Ustadz Kendal berapa amplopnya, maka Ustadz Jakarta bersyukur, alhamdulillah saya tinggal di Jakarta. Ya, maka ini kembali kepada uruf ke masing-masing di daerah masing-masing. Selama itu tidak melebihi keumuman urf dan tidak berlebihan, maka tidak masalah untuk pihak DKM. Kemudian untuk pihak ustaz, dia harus melihat dirinya. Kalau misal dia memang berhajat untuk menerima itu, ya, ini penting, berhajat untuk menerima itu, maka boleh baginya untuk menerima itu dengan sesuai hajatnya. Kalau misalnya dia sudah terpenuhi hajat dan keluarganya sudah terpenuhi dan dia mendapatkan tambahan dari amplop itu, maka di sini untuk penggunaannya yang lebih afdol adalah dia alokasikan kepada yang membutuhkan, bukan kepada pribadi dan kekayaan hartanya. Itu lebih afdol. Dan khawatirnya juga bisa menjadi haram karena itu bisa menjadi fitnah buat dia. Yes, keluarga sudah terpenuhi semua. Dan misal dia dapat amplop atau ya tabligh akbar misal 1,5 juta atau 2 juta misalnya, Masya Allah. Dan itu membuat dia kepikiran, maka yang afdol adalah dia salurkan kepada pihak lain. Lalu bagaimana dengan menolak amplop? Ya. Kalau di Jabodetabek menolak amplop itu adalah perbuatan yang kurang afdol. Karena beberapa alasan. Pertama, itu menolak perbuatan ihsan orang kepada kita. Itu pertama. Kedua, itu membuat anggaran yang sudah dicita-citakan itu tidak terwujud, gitu loh. Jadi rencana dan rancangan DKM dan panitia itu yang sudah baik-baik dioperasikan malah justru jadi kacau. Kemudian yang ketiga, menolak hadiah seperti itu, wallahu alam pada umumnya bisa membuat risih dan gelisah para DKM dan juga yang memberi hadiah, memberi amplop. Coba aja antum gitu. Enggak, afwan enggak. Ya. Antum enggak usah ngasih amplop. Kadang-kadang itu membuat perasaan dari pemberi amplop itu enggak enak gitu. Jadi enggak enakan ke depannya sama ustaz ini gitu. Dan itu akan membuat juga yang berikutnya panitia seluruhnya juga nggak enak mengundang beliau karena sungkan. Beliau udah baik sama kita, tapi kita nggak bisa memberi apa-apa sama beliau. Ya itu yang terjadi di lapangan seperti itu. Yang afdol kalau memang seorang dai murni tidak mau menerima apapun hadiah termasuk amplop dari panitia dalam kajiannya, maka harus diomongin dari awal, itu lebih afdol. Sebelum terwujudnya kajian, omongin. Jangan pas udah mereka anggarkan baru ditolak. Itu tidak baik gitu loh. Itu memperkeruh suasana dan hati orang. Jadi dari awal misalnya, Ustaz, afwan ana pengen ngundang antum untuk undang Ustaz untuk kajian tabligh akbar di tempat kami.
Gini, dengan tema gini Ustaz, apakah Ustaz berkenan? Insyaallah, tapi tolong jangan berikan anak amplop. Gitu. Waduh Ustaz, gimana Ustaz? Kami akan menganggarkan kok Ustaz. Ongkirnya kan buat Ustaz nanti pulang pergi Ustaz. Jangan amplop tapi nomor rekening. Hari gini udah nggak zaman. Nah ini ya baiknya jangan gitu ya. Tapi jangan amplop, nggak ada no rekening, nggak usah. Antum jangan ngasih apa-apa. Antum fokus aja belajar dan mempersiapkan kajian ini. Udah, nggak usah mikirin amplopan, nggak mau dikasih hati. Nah ini lebih afdol daripada harus di tengah jemaah di depan orang-orang kemudian disodorin amplop. Enggak, jangan, enggak usah. Itu kayak gitu nolak karena apa? Karena ada jemaah ngelihat. Ya coba kalau nggak kelihatan, cepetan. Ala kulli hal di sini kontekstual ikhwan sekalian ya. Zaman sekarang itu kan namanya panitia semua menganggarkan, maka jangan buat keruh hati. Kalau memang nggak mau dapat penghasilan dari itu, khalas dari awal ngomongin. Dan memang ada salah satu ustaz kami yang masya Allah, beliau mudir pesantren. Dan beliau itu walaupun mudir, rumahnya sederhana, kecil dan sangat tidak disangka sesederhana itu kehidupannya. Padahal beliau mudir pesantren yang cukup terkenal di Jawa Tengah. Dan kemudian beliau selalu berpakaian sejak ana mengenal beliau. Dulu di pesantren, dulu beliau masih jadi ustadz muda, ustadz pembimbing, ustadz yang mengabdi ya dulu. Ya. Jarak antara nama beliau paling 6 tahun atau 5 tahun. Itu kami, anak pribadi ya, melihat beliau itu seorang yang masya Allah, ustadz muda yang masya Allah, dengan pakaian yang masya Allah gitu loh, menampakkan kesahajaan pakaian yang bagus gitu loh. Ya dari dulu sampai ke beliau ke Madinah, lulus Madinah, kemudian sampai sekarang anak belum pernah melihat beliau berpakaian yang biasa-biasa saja. Arti pakaian beliau itu menunjukkan beliau itu orang yang punya uang gitu loh. Bukan mewah pakaiannya, enggak. Tapi pakaian yang elegan, yang gimana sih Pak? Bukan pakaian yang mewah memperlihatkan merek, bukan. Tapi kelihatan orang yang memang selalu menjaga pakaian bagus itu kelihatan gitu loh. Sehingga kami pikir, ya ini orang Ustadz ini Masya Allah gitu kan. Tapi ternyata kabarnya beliau itu, dan teman-temannya juga, para Ustadz lain juga tahu ini beliau ini tidak pernah mau menerima amplop. Dan itu adalah susah, sulit ditemukan di zaman sekarang. Ya bukan berarti menerima amplop nggak boleh, buruk, bukan. Tapi beliau tidak mau mendapatkan apapun dari ta'lim umum beliau. Hanya mau dari gaji pesantren saja, dan beliau mudir, tapi sangat memprihatinkan keadaannya. Ustadz bawahnya pun prihatin terhadap, tapi beliau nggak mau dibantu oleh orang-orang. Biarkan saya seperti ini, saya nggak mau, takutnya hati saya. Nah itu. Ada yang seperti itu, tapi nggak bisa hal seperti itu kemudian direfleksikan semua dari ustadz harus seperti beliau. Wah nggak bisa. Ya karakter beda-beda. Ya begitu. Jadi itu yang tadi yang kedua, masalah hadiah dirinci ya. Kalau misalnya itu menimbulkan fitnah hati atau fitnah harta, maka hindari. Kalau tidak semua baik-baik saja maka silahkan. Kalau misalnya terpaksa ya dia ambil juga, karena kalau nggak diambil, kalau nggak diterima, maka itu akan membuat keruh suasana dan kesian DKM dan panitia. Maka yang lebih afdal alokasikan kepada orang yang lebih membutuhkan. Betul, lebih membutuhkan. Dan seorang dai itu pengayom umat ya. Jadi banyak yang membutuhkannya, bukan hanya ilmu kadang-kadang, tapi membutuhkan materi darinya. Kadang nanya ke Ustadz, saya jadi pekerjaan, ada nggak kerjaan buat saya? Kadang kayak gitu. Kayak ustadznya tuh kayak apa ya, biro apa namanya, biro kerja gitu loh ya. Kemudian ada juga Ustadz, anak-anak nyari jodoh gitu kan, ke Ustadz, nyari kerja ke Ustadz, nyari jodoh ke Ustadz, nyari ilmu ke Ustadz, nyari duit ke Ustadz gitu. Giliran Ustadz nyari kerja nggak dapat, nyari jodoh dapat insyaallah ya. Kemudian dah nyari duit, nah dianggap materi dan seterusnya ya. Subhanallah ya. Adapun ketika itu yang kedua ya tadi, yang tidak terikat dengan akad ijar dan ju'alah, maka qul ma as'alukum alaihi min ajr
Wallahu alam, ayat ini tidak bisa dijadikan dalil untuk kasus-kasus yang para ustadz atau da'i atau ulama yang tidak mengharapkan imbalan tapi dapat. Beda antara soal dengan qabul. Soal itu minta atau ngarep. Kalau qabul itu menerima, dan menerima belum tentu mengharapkan. Tetapi tetap ya bisa menjadi fitnah, ya. Wa ma ana minal mutakallifin, dan ini syahid untuk pembahasan kita. Dan bukanlah aku termasuk orang yang mutakallif. Takalluf, mengada-ngada. Takalluf ada dua makna. Takalluf itu bisa artinya maksain diri, itu takalluf. Yang kedua artinya mengada-ngada. Keduanya kerap kali melazimkan satu sama lain. Orang yang memaksakan diri itu biasanya ngada-ngada. Dan orang yang ngadi-ngadi biasanya maksain diri. Ya kan? Bahasa sekarang kan ngadi-ngadi kan? Jangan ngadi-ngadi lah gitu kan. Takalluf. Ya, takalluf itu maksa. Ya, kalau misalnya orang dia bukan takalluf, ini bukan hanya dalam masalah ilmu. Bahkan kadang dalam masalah nada itu takalluf terjadi sering. Ya. Melengking dan kemudian cengkoknya dipaksakan, itu takalluf. Sehingga terjadi sikap mengada-ngada dalam membaca Al-Qur'an. Maka takalluf seperti ini tidak boleh. Ya, takalluf seperti ini tidak boleh. Kemudian juga takalluf, seorang talibul ilm dia membahas sesuatu yang dia sendiri nggak ngerti apa yang dia bahas. Itu takalluf. Sehingga akhirnya terkonklusikan dari lisannya hal-hal yang bersifat mengada-ngada. Juga beberapa penuntut ilmu pemula yang masih sigar itu membahas perkara-perkara kibar terhadap umat, ya. Kemudian di-share dan disebarluaskan di media sosial, yang mana itu bukan porsi dia untuk membahas itu, dan memang terlihat sekali takallufnya, yaitu maksakin diri dan juga mengada-ngada di situ. Maka wama ana minal mutakallifin, aku bukan orang yang memaksakan diri, yaitu mengada-ngada. Memaksakan diri ini sih maksudnya memaksakan diri untuk berbicara sesuatu yang tidak aku ketahui, itu maknanya. Wa qala Ahmad fi riwayat al-Marruzi, ini salah, bukan al-Marwazi tapi al-Marruzi, ya. Ahmad berkata sebagaimana disebutkan dalam riwayat al-Marruzi, laisa kullu syai'in yanbaghi an yutakallama fi. Tidak semua hal itu layak dibicarakan. Enggak semua hal itu layak dibicarakan. Enggak semua yang terfikirkan itu harus dituangkan. Enggak semua yang disembunyikan harus ditampakkan. Lalu Imam Ahmad rahimahullah menyebutkan beberapa hadis Nabi SAW di mana beliau pernah ditanya, lalu beliau menjawab, ya, la adri hatta as'ala Jibril. Aku tidak tahu hingga aku akan tanyakan nanti kepada Jibril. Berkata Sufyan, min fitnati rajuli idza kana faqiha an yakuna al-kalamu ahabba ilaihi min as-sukut. Di antara fitnah atau ujian bagi seorang yang faqih, di antara fitnah atau ujian bagi seorang yang faqih adalah ketika ia lebih suka bicara daripada diam. Karena merasa punya fiqih, merasa punya ilmu dan pemahaman. Maka dia merasa lebih suka bicara daripada diam. Ini di antara fitnahnya. Ya. Termasuk juga kalau misalnya kita refleksikan, yaitu ketika seseorang lebih suka ta'lim daripada belajar. Ya, dia belajar kan butuh diam. Istima', mendengar, baca, qiraah. Lebih suka dia ngomong dan jarang nyimak, jarang belajar. Itu di antara fitnah, dan itu fitnah itu sangat mungkin terjadi di zaman seperti sekarang. Sangat-sangat mungkin terjadi di zaman sekarang. Kemudian dikatakan di sini waqala al-Marruzi, bukan al-Marwazi. Al-Marwazi ini beda. Kalau antum menemukan tulisan seperti ini, terus ada juga
Ini beda bacanya. Yang pertama baca gimana? Al-Marwazi. Yang ini Al-Marruzi, murid Imam Ahmad. Beda, enggak sama. Ya kadang-kadang ya pembaca qari kadang-kadang salah dalam membaca ini, dan ini termasuk yang tidak tepat ya. Wa qala al-Marwazi, bukan al-Marwazi, al-Marruzi. Qultu li Abi Abdullah, aku bertanya kepada Abu Abdullah. Abu Abdullah si Imam Ahmad. Kalau al-Marruzi ini adalah muridnya Imam Ahmad. Aku bertanya kepada Imam Ahmad, al-alimu yadhunnunahu 'indahu ilmu kulli syai'. Orang-orang menyangka bahwasanya ia itu Abu Abdullah memiliki ilmu tentang segala sesuatu. Maka Imam Ahmad berkata, qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud pernah berkata, innal ladzi yuftin nasa fi kulli ma yastaftunahu lamajnun. Sesungguhnya orang yang senantiasa memberikan fatwa kepada manusia terhadap segala permasalahan yang mereka minta fatwa tentangnya adalah orang yang memiliki penyakit gila. Artinya maksudnya adalah orang yang bisa menjawab segala permasalahan itu orang gila. Kenapa dibilang begitu? Ya. Karena orang ini hilang akalnya. Karena orang yang berakal itu pasti mengetahui hal-hal mana yang dia tidak tahu sehingga dia diam. Sedangkan orang yang tidak berakal atau tidak menggunakan akalnya dengan baik, dia diantaranya adalah dia berbicara segala sesuatu dan menjawab segala permasalahan dan tidak mengetahui bahwasanya dirinya tidak tahu, sehingga berbicara walaupun dirinya tidak tahu, dan dia nggak ngerasa dirinya nggak tahu. Maka ini semanzilah dengan majnun dari sisi tidak memfungsikan akalnya sebagaimana mestinya ketika dia harusnya diam. Kalau dia punya akal yang difungsikan, maka dia akan diam terhadap sesuatu yang dia tidak mengetahuinya, dia tidak bicara tentangnya. Ya. Maka orang-orang yang sok tahu itu mereka adalah orang-orang yang akalnya itu kurang difungsikan. Maksud sok tahu di sini dia nggak tahu apa-apa, nggak tahu tentang hal itu, tapi dia bicara. Ya, sok tahu. Maka yang seperti ini akalnya tidak difungsikan dengan sempurna. Ya kadang-kadang perkataan salaf itu mubalaghah, yaitu langsung dikatakan semanzilah dengan majnun lah gitu. Tapi ya di situ ada tanbih gitu loh, supaya kita menghindarinya. Wa an Ali radhiyallahu ta'ala anhu qala khamsun law safara ar-rajulu fihinna ila al-Yaman lakunna 'iwadan min safarih. Ada 5 perkara yang sekiranya seseorang mengadakan perjalanan untuk mendapatkan 5 hal itu ke negeri Yaman, niscaya hal itu akan menjadi pengganti dari perjalanannya. Paham gak maksudnya? Ada 5 perkara yang begitu mahal, yang mana kalau antum mengadakan perjalanan ke negeri Yaman ratusan kilometer untuk mendapatkan 5 perkara itu, niscaya 5 perkara itu menggantikan segala keletihan dan kelelahan antum dalam perjalanan. Paham gak maksudnya, ikhwan? Artinya 5 things ini, 5 hal ini sesuatu yang sangat precious, sangat mahal, berharga, dan segala keletihan antum untuk mendapatkannya itu tergantikan. Worth it lah, bahasa itu worth it. Sesuailah dengan keletihan antum, dan letihnya antum dalam perjalanan itu tidak terasa ketika antum telah mendapatkan 5 hal yang mulia ini. Yang pertama, la yakhsha 'abdun illa rabbah. Seorang hamba tidak yakhsha, tidak khasyah melainkan kepada Rabbnya, hanya kepada Rabbnya. Khasyah. Khasyah itu takut dengan adanya ilmu tentang yang ditakuti, itu khasyah. Kemudian yang kedua, wala yakhafu illa dzanbah. Yang dia tidak takut kecuali dosanya. Poin pertama dan kedua ini serupa.
Namun lafal yang digunakan yang pertama itu dengan khasyah dan yang kedua dengan khauf. Yang pertama, seorang hamba, ini terjemahannya tidak benar terjemahannya. Seorang hamba tidak khasyah, tidak takut karena faham, ya, melainkan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, wala yakhafu illa dzanbah. Seseorang tidak takut kecuali kepada dosanya, akan dosanya. Nah, kalau khasyah itu adalah takut secara spesifik, yaitu takut disebabkan dia tahu siapa yang dia takuti, gitu loh. Itu khasyah. Kata Allah Azza wa Jalla, fala takhshawhum wakhshawun. Janganlah kalian takut akan mereka, namun takutlah padaku karena kalian tahu siapa aku, gitu loh. Adapun khauf takut juga maknanya, tapi khauf ini lebih umum daripada khasyah. Kadang-kadang khauf itu adalah takut tanpa ngetahuin ada apa yang dia takuti, nggak tahu, gitu loh. Itu khauf. Kalau antum berjalan di suatu tempat gelap, antum ketakutan, tapi antum nggak tahu apa yang antum takuti, maka ini namanya khauf. Tetapi kalau antum misalnya ketemu dengan seekor ular dan di hadapan antum dia ular kobra, antum tahu beringasnya ular ini dan bisanya, maka karena antum takut karena mengetahui berbahaya ini, maka ini disebut apa? Khasyah. Semua khasyah masuk dalam kategori khauf, tapi tidak semua khauf masuk dalam kategori khasyah, gitu loh. Jadi khauf itu lebih umum. Semua khasyah itu pasti khauf, tapi tidak semua khauf adalah khasyah, gitu. Nah, takutnya seseorang akan Allah Ta'ala karena ilmu yang dia miliki tentang Allah, itu hal yang sangat precious, hal yang sangat berharga. Yang mana antum mau seleti apapun perjalanan di dunia ini, kalau dengan perjalanan tersebut antum mendapatkan warisan rasa takut pada Allah, maka ini sudah mengobati segala keletihan perjalanan. Ya, gitu. Kemudian yang kedua, wala yakhafu illa dzanbah. Dan dia tidak takut kecuali efek dosanya. Maksudnya dosa ini efek dosanya. Taib, antum tahu nggak efek dosa antum apa? Manusia nggak tahu. Manusia nggak tahu dia akan diazab kapan, dihukum kapan, nggak tahu, dan bagaimana hukumnya nggak tahu. Manusia nggak tahu. Kalau neraka, iya itu memang mengerikan. Tapi di dunia ini, ketika antum telah menzalimi orang atau berbuat suatu dosa, antum tidak tahu kapan dibalasnya dan tidak tahu seperti apa balasannya. Sehingga ketakutan antum ini ketakutan yang tidak tahu bagaimana nantinya, gitu loh. Maka rasa takut seperti ini mahal. Rasa takut akan khawatir, rasa khawatir dihukum akan dosa-dosa ini sesuatu yang mahal. Karena tidak ada orang yang taubatnya sahihah, melainkan pasti dia sudah melalui step merasa takut akan dihukum, merasa nyesel, itu. Berarti ini sesuatu yang mahal. Sebagaimana taubat itu sesuatu yang mewah. Dan rahmat Allah setelah taubat itu sesuatu yang megah. Jadi mahal dulu, yaitu mendapatkan nadamah dan juga khauf. Penyesalan, kata Nabi SAW, an-nadamu taubah. Penyesalan itu taubat. Kemudian takut pada efek dari dosa antum. Itu sesuatu yang mahal. Tanpa khauf ini, antum gak bisa taubat. Beneran. Ada orang taubat dari minum khamar karena dia hangover. Malamnya tuh kemudian tidur sampai besok dan mulutnya nggak enak, tenggorokan sakit banget, ya. Maka dia pun berjanji, saya khawatir nggak bisa kerja nanti, nggak bisa menghasilkan duit. Saya taubat deh. Seenggaknya bulan depan baru saya minum lagi. Nah. Ini gimana ini orangnya? Ya, terus dia bilang ke temannya, bro, gue taubat bro, gue hijrah bro. Hijrah kemana? Habasyah. Ya, hijrah apaan antum? Emang gak enak minum khamar bro. Seenggaknya sampai akhir tahun aneh gak mau minum khamar dah. Ntar pas awal tahun gimana? Ya itu kita pikirin lagi gitu.
Ya berarti ente nggak taubat dong. Seenggaknya kan anak udah nyesel. Ya nyesel doang. Nyeselnya bukan karena Allah, nyeselnya bukan karena takut diazab, bukan. Nyeselnya karena nggak enak keadaan gitu. Maka itu bukan taubat yang nasuha, bukan taubat. Bahkan bukan taubat sambal juga. Ya, taubat sambal itu masih ada taubat-taubatnya. Kalau ini bukan taubat sambal, ini bukan taubat ini sama sekali. Ya. Apa Pak? Enggak pelecehan juga. Kadang-kadang orang yang seperti ini enggak bermaksud melecehkan Pak, kadang-kadang. Dia tuh mengistilahkan nyeselnya dia dan berhentinya dia dengan istilah taubat. Oh, taubat dah gua dah. Enggak bakal gua gitu lagi, kan gitu istilahnya. Kan banyak orang kayak gitu. Taubat lah gua dah. Kayak misalnya pemalak misalnya, preman ya. Malakin tukang yang ini, tukang itu, semua lancar. Tapi malakin tukang somai yang ini, ngelawan dia. Lu kenapa lu? Orang sini lu. Gitu, ngelawan itu. Ternyata dia si tukang somai ini anaknya jawara. Waduh. Ya. Gua bilang bokap gua lu. Siapa lu? Apa namanya? Japrem di sini. Gua orang sini, mau apa lu? Oh iya bang, maaf bang. Sama yang lain berani, sama yang ini enggak, karena anaknya jawara, bapaknya jawara, ibunya dukun. Apa sempurna itu? Iya. Nah, habis itu si preman ini bilang ke temannya, bro, gue tobat gue, ngalak dia, susah dia, sama yang lain aja dah, sama dia gue tobat dah sama dia dah. Itu kadang bahasa kayak gini dipakai, tobat artinya stop. Apa kita tobat saya syar'i? Ya enggak lah. Lawang sama yang lain juga dia tetap nodong kok gitu kan. Ya seperti itu. Itu pengistilahan yang disalahgunakan aja. Ya. Mana sekarang? Khauf ya. Kemudian yang ketiga, wala yastahi man la ya'lamu an yata'allam. Hal ini jam berapa ya, kawan? Udah azan harusnya ini, kawan. Hah? 1 menit lagi dong. Tapi ini sebut it's time for Isya prayer di Kota Bekasi. 7.32 ya. Bisa dibuka mungkin, tolong dibuka. Udah hilal udah terlihat belum? 33. Sebentar lagi nih yang ketiga, tidak malu untuk mempelajari sesuatu yang belum ia ketahui ilmunya. La yastahi man la ya'lamu an yata'allam. Orang yang belum tahu itu tidak malu untuk belajar. Ini penting, ini bagus nih. Di kantor itu kadang ada perancangan kita rancang daurah atau kajian tajwid, tahsin supaya bagus. Wow, semangat bapak-bapak untuk ada ini tuh, ada yang donasiin. Wah, yang ikut siapa? Yang ikut anak-anak muda. Bapak-bapak nggak pada mau ikut. Berapa? Udahlah itu udah urusan anak muda lah. Saya emang nggak. Nah ini salah. Ini masih malu-malu. Berarti belum mendapatkan harga yang mahal ini gitu loh. Jadi itu diantaranya tajwid. Kemudian nggak tahu tentang hukum fikih ini, nggak mau belajar fikih. Saya maunya belajar akidah, manhaj. Itu yang paling penting. Fikih itu gampang. Subhanallah. Ya, taunya terjebak nanti di riba tanpa sadar, di judi tanpa sadar, terjebak di ini salah, itu salah. Ya, ini jangan malu untuk belajar. Kalau emang nggak tahu, nggak punya ilmunya, belajar. Ya, kadang ada beberapa orang merasa Anda sudah lama kenal dengan Ustadz Fulan misalnya, atau merasa dirinya panitia, atau merasa muridnya Ustadz Kibar, atau merasa Anda itu porsinya adalah akidah dan manhaj. Sehingga bebas bicara tentang apapun di media sosial. Ini orang nggak tahu malu namanya, dan nggak mau belajar. Mau belajar pun karena gengsi kadang-kadang. Anak pokoknya mau belajar sama dai itu aja, sama dai muda itu ikan pepes lah, nggak inilah nggak, bukan levelan. Ada yang kayak gitu. Ya, maka ini tidak baik. Ini adalah takabur dan kibria. Ya, dan tidak menghargai ilmu, karena ilmu itu kadang-kadang seringkali tidak mengenal usia pengucapnya. Kalau itu hak dan memang orang itu kompeten, mau usia berapa, maka itu layak untuk kita belajar darinya. Kecuali kalau memang ada faktor lain yang
membuat kita nggak layak belajar padanya, seperti akhlaknya yang buruk misalnya, atau ada penyimpangan misalnya, atau tidak jelas sumber ilmunya misalnya, maka ini mungkin bisa pertimbangan. Tapi kalau udah jelas ilmunya, akhlaknya baik, ilmunya juga baik, sumbernya jelas, kemudian kita beralasan ini lebih mudah dari saya nggak mau, maka ini kibria, kesombongan. Ya, tapi kita azan dulu, setelah itu kita lanjut sedikit. Tafadhol. Pak Abah atau siapa? Tafadhol. Baik, kita lanjutkan yang ketiga, tidak malu untuk mempelajari sesuatu yang belum ia ketahui ilmunya. Yang keempat, yaitu dikatakan di sini, wala yastahi man ta'allama idza su'ila amma la ya'lam an yaqul Allahu a'lam. Orang yang muta'allim, yang sudah belajar, itu tidak malu untuk mengatakan Allahu a'lam jika memang ia tidak tahu tentangnya. Ini kembali ke yang tadi perkataan dari Sufyan, ini seperti Sufyan bin Uyainah mungkin. Di antara fitnah ujian bagi seorang faqih adalah ketika ia lebih mencintai berbicara daripada diam. Kadang di antara fitnahnya yaitu orang yang sudah belajar itu malu untuk mengatakan Allahu a'lam untuk sesuatu yang tidak dia tahu. Apalagi ternyata sesuatu tersebut misalnya yang cukup basic bagi orang awam dan ternyata dia lupa atau tidak tahu, dia ya bicara takalluf, mengada-ngada dan enggak berani, dan malu untuk mengatakan Allahu a'lam. Ada belakangan dari jemaah yang menampilkan video seorang ustadz lah ke ana, potongan klip gitu ya, yang mengatakan beliau ini semoga Allah memberinya kebaikan ya, tapi salah gitu. Saya sarankan Anda untuk tidak melihara kucing. Kemudian beliau menjabarkan alasan yang saya pikir, yang ana pikir ini beliau belajar di mana kitab Thaharah gitu loh. Ana yakin beliau ini pasti udah belajar, cuman saran pribadi yaitu diintegrasikan dengan ilmu fikih. Oke, silakan hamparkan ilmu fikihnya. Dan ternyata Kenapa beliau tidak menyarankan untuk melihara kucing, walaupun beliau mengakui bahwasanya Abu Hurairah pun memelihara kucing. Kemudian beliau hamparkan ilmu fikihnya. Bahaya kucing itu karena najisnya. Taib, najisnya apa? Kalau misalnya najisnya di zat kucingnya, maka ini jelas bertentangan dengan perkataan Nabi SAW, innaha laisat binajas, innaha minat tawafina alaikum. Kucing itu enggak najis. Kucing itu binatang yang sering berkisaran di sekitar kita. Kalau itu maksudnya berarti itu batil, bertentangan dengan hadis. Namun kemudian maksud beliau karena najisnya adalah yaitu tinjaknya. Thayyib, najis kucing, najis tinjak kucing najis. Ya, betul, itu yang pendapat lebih sahih. Namun kemudian amat disayangkan, kemudian beliau menambahkan dengan yaitu sahih, najis, tinjak kucing itu najis, itu sahih, tapi itu tidak bisa menjadi mesiu yang tepat untuk mengkonklusikan bahwasanya tidak disarankan melihara kucing gitu loh. Ya tetap gak masalah melihara kucing, urusan tinja itu urusan lain. Kalau emang tinja itu najis, oke, tinja manusia juga najis, antum jangan beranak kalau kayak gitu. Ya, tapi mungkin kucing ini akan apa? Akan BAB sembarangan ya. Kucing itu kalau ditahdzib itu dididik ya. Itu bisa buang air besar di tempat yang semestinya, itu bisa. Kan sekarang ada pasir kucing, pasir apa sih namanya? Ya pasir lah pokoknya. Itu kucing akan BAB di situ. Apalagi kalau dari kecil di training di situ, itu akan di situ terus. Nggak bakal dia di lantai, nggak bakal. Kencing pun nggak bakal di lantai. Gitu loh. Nah, oke. Kemudian dihamparkan beliau faedah lainnya. Dan najisnya kucing itu najis berat katanya. Subhanallah, apa maksud najis beratnya apa? Ya, ini udah khata, ini najis berat. Taib. Dalam fikih najis dari segi treatment kan ada 3. Najis mughalladhah, najis mutawassithah, dan najis mukhaffafah. Mughalladhah itu yang treatmentnya dengan 7 kali air atau salah satunya dengan tanah. Itu mughalladhah. Kalau mutawassithah pada umumnya najis. Kalau mukhaffafah itu untuk
yasirul madhi yang sedikit, dan juga untuk air kencing bayi laki-laki yang belum disapih. Nah itu najis berat katanya. Kemudian beliau katakan bahwasanya najis berat karena dia adalah najis hissi. Ini konstruksi pemahaman yang khata'. Najis berat karena ini adalah najis yang hissi. Najis hissi itu najis material, yang tampak material. Ya. Kemudian begitu juga dengan tai ayam misalnya. Beliau kemudian nyambung ke kotoran ayam, tinja tai ayam, tai kotok ya. Tai kotok itu sebenarnya najis. Oke, sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan itu najis, itu sahih. Namun kemudian beliau menghancurkan ucapan lagi, menurunkannya dengan apa? Dia najisnya najis maknawi. Ini kok kacau ya? Anak pikir ini kacau ini, konstruksi ilmu ini kacau. Skemanya ini salah. Kayak apa ya? Kayak berantakan gitu loh. Mana yang najis hissi, najis maknawi. Antum tahu nggak najis hissi cuma? Kencing itu najis material bukan? Material. Kemudian tinja dan seterusnya itu najis material. Darah yang mengalir najis material. Taib. Memang ada najis yang sifatnya maknawi. Ya. Tapi najis maknawi itu enggak ada kaitannya dengan materi. Ada najis namanya hukmi. Jadi ada najis maknawi, ada najis hissi, ada najis hukmi. Najis maknawi itu yaitu syirik, kufur. Itu najis maknawi, bukan tai kotok. Tai kotok nggak ada syiriknya, kecuali kalau antum nyembah tai kotok. Nah itu beda lagi. Nah kemudian najis hissi itu najis materi yang konkret, yang ada airnya atau bentuknya jelas, atau bekasnya kelihatan jelas. Itu najis hissi, materi. Ada najis yang sifatnya hukmi, yang tadinya itu hissi, cuman mungkin bekas baunya masih ada, itu hukmi. Kayak misalnya celana dalam nggak ada lagi bekas kencingnya, tapi antum cium baunya bau pesing. Ah ini najis hukmi. Tai kotok di mana sekarang? Kemana dia tai kotok itu? Gitu loh. Kalau memang kita ikut mazhab Syafi'iyah, ini najis. Taib ini najis. Karena dalam mazhab Syafi'i itu semua tinja binatang manapun najis. Taib. Lah apa bedanya dengan kucing? Coba, pernah nggak antum temukan dalam khazanah fiqhiyah perbedaan tai kotok dengan tai kucing? Dari segi fikih, maksudnya sama najisnya beda. Oh, tai kucing itu najis, dia najis berat. Kalau tai kotok ini najis ringan. Nggak ada kayak gitu, nggak ada. Kemudian sampai mengkonklusikan bahwa saya sarankan jangan jangan melihara kucing. Walaupun Abu Hurairah melihara. Kalau misalnya sahabat melihara sampai dijuluki dalam beberapa riwayat, dalam beberapa klaim ulama yang menjuluki Abu Hurairah itu Abu Hurairah adalah Rasulullah. Ada yang mengatakan begitu. Berarti Rasulullah itu apa? Menyetujui, mengikrarkan bahwa ini hal yang mubah. Enggak ada masalah. Bahkan sampai ada sahabat yang nanya tentang sinnaur, tentang qitah, tentang kucing ini. Nabi tegaskan itu tidak najis, itu binatang yang berseling kalian. Ini menunjukkan indikasi enggak masalah ini kucing. Kalau misalnya jangan ini. Nah, ini kan perkataan tanpa ilmu. Dan kemudian konklusi yang berdasarkan ini menyimpang dari segi struktur ilmu, ini menyimpang. Orang kalau belajar bab thaharah melihat ini kok konstruksi bangunan ilmunya ini geradakan. Nah, disinilah ya ketika ada hal-hal seperti ini kita katakan ada sebagian dari dai yang sudah tidak punya jam belajar lagi. Saking sibuknya kemana-mana warawiri sana sini untuk dakwah sehingga jam belajar udah nggak ada. Akan terlihat ilmu itu melemah. Retorika yang lebih tinggi. Retorika itu bisa antum bina retorika ketika banyak jam terbang dan ketemu banyak orang, itu memang bisa. Tapi ilmu dengan banyaknya antum ketemu orang, itu ilmu tetap ilmu. Nggak bisa dia terbangun di atas pengalaman menghadapi orang saja. Pengalaman menghadapi orang itu pengalaman, bukan suatu ilmu. Tapi ilmu yang mapan itu dengan cara belajar, hafal, paham. Iya, sekarang ada orang jahil. Kemudian dia sering ceramah hanya berbekal innalhamdulillah.
terus di mana-mana ceramah, retorika saja. Ya. Itu tidak akan dia dapat ilmu kalau nggak belajar, nggak bakal. Dia hanya bisa ngomong bagus dan nggak pernah murojaah, nggak pernah belajar, nggak pernah hifz, nggak pernah. Akan terlihat di hancurnya ilmu yang dia tuturkan. Nah, seorang ketika dia sibuk kayak misal antum diri kita sendiri. Kita sangat sibuk dengan pekerjaan kita, pedagang. Kita misalnya dagang ini, dagang itu. Kita ngadapin konsumen pinter. Tapi kalau kita nggak pernah mempelajari harga, tetap aja bodoh tentang harga. Karena itu ilmunya di situ. Pengalaman lain, retorika lain. Retorika sama ilmu itu beda. Ya begitu. Ya, sekarang yang banyak digandrungi yang retorika. Ya, ilmunya dasar sekali. Bahkan makin lama makin mendem ilmunya, ya gitu ya. Itu yang keempat, ya. Yang kelima, dan bersabar dalam pandangan agama, gitu, layaknya kepala bagi tubuh. As-sabru minad din. Ini gimana terjemahannya? Was-sabru minad din bimanzilatir ra'si minal jasad. Dan kesabar, ini salah terjemahannya nih. Ya. Dari segi keagamaan, sabar itu semanzilah dengan kepala bagi jasad. Intinya artinya adalah agama dikiaskan dengan jasmani, dengan jasad. Maka sabar itu kepalanya jasad, gitu. Kepalanya agama. Paham enggak di sini? As-sabru minal jasadi bimanzilati as-sabru minad dini bimanzilatil ra'si minal jasad. Sabar bagi agama itu semanzilah dengan kepala bagi tubuh. Paham nggak? Berarti kalau antum beragama enggak sabaran, maka ibarat antum punya fisik, punya jasad, enggak punya kepala, gitu. Ya seperti itu. Dan kesabaran itu hal yang sangat mewah dan mahal. Ya sehingga kalau antum berjalan kemanapun mencari itu untuk bersabar, antum dapat rezeki sabar, maka ini sesuatu yang mahal buat antum. Maka orang-orang yang sabirin, orang-orang yang bersabar, mereka yang telah menghadapi banyak ujian, antum akan dapatkan orang-orang seperti ini adalah teman-teman yang sangat mahal. Daripada orang-orang yang sedikit-sedikit emosi, sedikit marah, sedikit-sedikit lapor, sedikit ini. Nggak bisa ya seperti ini. Pemimpin-pemimpin itu rata-rata sabar. Iya. Karena kalau nggak sabar nggak jadi pemimpin. Maka antum lihat ya, mohon maaf bukan rasis, tapi antum lihat. Dari segi segala suku di Indonesia ini, ya, dari segala suku, yang ada suku-suku yang Allah Ta'ala takdirkan keras dengan segala kelebihannya. Ada suku yang Allah Ta'ala takdirkan lembut dengan segala kelebihannya. Ada yang gini, tapi coba kita antum lihat, yang lebih mudah kalem dan lebih menahan diri, itu yang rata-rata yang jadi pemimpin. Dan antum lihat misalnya dari awal negeri ini berdiri, suku atau orang presiden-presiden kita itu rata-rata dari suku yang memang belum tentu benar 100%, tetapi kenapa kok bisa memimpin? Karena kesabaran dan kalemnya itu yang membuat dia bisa memimpin. Beda dengan yang meledak-ledak. Yang meledak-ledak gak bisa memimpin, bisa bahaya. Yang meledak-ledak rata-rata bosnya jadi pengacara aja, jadi pemimpin. Iya, itu cocok, itu ya benar. Karena bisa gebrak meja. Coba kalau misalnya presiden gebrak meja, wah, nggak pantas ini, gitu kan? Iya, gitu ya. Ini kan nggak momen pilpres atau apa ya? Nggak, bukan masalah itu ya. Ya bahkan yang sekarang, antum lihat aja rata-rata sukunya apa. Tapi bawah-bawahannya, itu yang jadi macan-macannya, yang bisa ngegebrak gitu loh, ngegebrak meja gitu. Kalau pemimpinnya nggak, sabar. Maka penting kesabaran itu bahkan dalam agama itu seperti kepala bagi jasad. Gitu. Jadi orang yang betul-betul sabar itu malah yang jadi leader, pemimpin. Tapi orang yang serampangan, semua hajar bleh gitu kan, itu nggak bisa jadi pemimpin. Iya, makanya orang mau bertamasuk dengan agama ini, tapi apa-apa tahdzir sini, tahdzir sana, itu nggak bisa ngajar di mana-mana, diblokir sama DKM. Nggak, jangan nama ini, lidahnya itu tajam, ada aja sampai sakit hati, gitu kata DKM. Akhirnya dicoret. Tapi yang sabar senang DKM, apalagi kalau jemaah pada tidur dia ustadznya nggak ngingetin, wah ini ustadz nih lembut nih, ya kita boleh tidur nih, ini baru nih ustadz favorit nih,
Begitu. Ya. Ada Ustadz Bekasi juga. Yang mana itu kalau kajian nggak bisa terus kajian, mesti beliau nyindir orang yang tidur. Iya, ada Ustaz. Betawi Ustaz. Itu. Wah. Ya, jangan pura-pura tidur gitu di ini. Yang hobi nyender gitu, udah tua nyender itu maklum gitu. Mudah-mudahan istiqomah, mudah-mudahan husnul khotimah. Ini gitu, digituin tuh. Tapi itu favorit di beberapa tempat gitu loh. Favorit di beberapa tempat. Ya mungkin itu cara beliau untuk menarik ini suara untuk 2024 mungkin ya. Ya, tapi kita cukup sampai situ insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.